Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang kula hormati dan kula muliakan, terutama pengurus Dewan Perwakilan Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah sholat berjamaah di masjid. Ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang tidak semua orang dimudahkan untuk melakukannya. Kata yang ibu sehat nanging berat untuk menuju sholat jamaah. Wow, beri alhamdulillah sedang sholat isya berjamaah. Sholat isya itu termasuk sholat yang dikategorikan oleh Nabi Muhammad SAW abon bilang wayai ini loh Pak. Wayai ini wayah-wayah yang ya kan di taman selain masjid. Dalam suatu hadis disebutkan man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa sholat di dua waktu yang dingin, al-bardain itu dua waktu yang dingin, masuk surga. Artinya yang menjaga. Bukan berarti hanya dua sholat ini mawon. Maksudnya karena ini menunjukkan banyak orang yang meninggalkan. Ini isya dan subuh. Isya dan subuh. Jadi alhamdulillah, sama Allah diberi mudah untuk berjamaah. Itu indah sekali, nikmat besar, harus disyukuri. Kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi, kita mempelajari fikih sirah nabawiyah pada malam hari ini. Oke. Tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk bersalawat. Ini juga nikmat. Mau dan bisa bersolawat itu nikmat. Karena tidak semua orang tidak semua orang mau bersolawat. Tidak semua orang ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW itu diiringi solawat. Kok kita nulis nama Nabi Muhammad, mengucapkan nama Nabi Muhammad, itu kok merasa tidak lengkap kalau tidak mengiringinya dengan solawat? Berarti kita termasuk hamba Allah yang istimewa, beriman, benar-benar beriman. Karena di ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Gusti Allah nimbali memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sholawatlah. Kata saya memiliki purun sholawat, nanti beriman. Semoga mendapat balasan rahmat yang berkali lipat dan juga mendapat syafaat di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu kalau hormati, monggo sareng memulai pembahasan ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk belajar, mencari ilmu, memahami dan mengamalkan dan mengajarkan. Bapak Ibu kalau hormati, kita masih dalam judul Ikhtilahu fi ghari Hira. Rasulullah SAW niku berdiam diri di Gua Hira. Waktu itu sudah kita bahas ceritanya, kisahnya, sudah kita bahas juga hikmahnya pada bulan yang lalu. Nah, saat menikah ada satu lagi yang harus kita bahas, hikmah dari berdiam dirinya Rasulullah SAW. Waktu itu secara singkat sebagai korelasi biar tidak langsung pembahasan baru. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari hikmah. Hikmah kenapa Rasulullah SAW itu berdiam diri di Gua Hira.
berlama-lama di Gua Hira sampai akhirnya nanti turun wahyu pertama. Nanti kita pelajari juga proses turunnya wahyu pertama. Nah, bagi kita umat Islam, peristiwa berdiam dirinya Rasulullah di Gua Hira berlama-lama di sana itu bukan tanpa pelajaran. Bagi kita ada pelajaran penting, yaitu yang pertama dulu kita pelajari, barang siapa yang ingin Islamnya sempurna, hendaklah menyediakan waktu menyendiri, meninggalkan urusan kesibukan duniawi, hanya dirinya dan Allah untuk muhasabah nafsi, yaitu untuk muhasabah dan introspeksi diri, untuk memikirkan dan merenungkan keagungan Allah, untuk memikirkan dan merenungkan betapa manusia itu bagi kita ya ujiannya tidak bermanfaat apa-apa, hinaannya juga tidak mengurangi apa-apa dari hidup kita. Itu harus kita renungkan sehingga timbul rasa ikhlas, hilang rasa riya, hilang rasa ingin dipuji orang lain. Karena tapi itu semua tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa dilatih. Seseorang yang sehari-hari sudah sholat jamaah, ngaji Al-Quran, hadir pengajian, itu pun masih bisa terjangkiti penyakit hati, iri, dengki, sombong, ujub dan sebagainya, bisa. Nah, bagaimana agar itu semua hilang? Ternyata ini caranya, yaitu dengan kita menyediakan sehari-hari itu waktu khusus untuk kita dan Allah. Hanya 2 saja. Bahasa sekarang itu me time, menyendiri dengan diri kita dengan Allah. Kita buat zikir, merenungkan kekuasaan Allah. Itu hikmah dari Rasulullah menyendiri di Gua Hira. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak kalah penting bagi kita dalam kehidupan, secara umum, umat Islam secara umum, terutama orang-orang yang berkecimpung di ranah dakwah. Karena Rasulullah ini sebelum diangkat jadi Rasul, artinya beliau punya tugas dakwah. Ternyata di Gua Hira dulu sekian lama. Nah, ini korelasinya adalah kalau kita ingin terjun di dunia dakwah, ambil pelajaran dari menyendirinya Rasulullah di Gua Hira. Apa ini? Tarbiyatu mahabbatillahi azza wa jalla fil qalbi, yaitu mendidik atau menumbuhkan rasa cinta pada Allah di dalam hati. Beda loh Pak, iman dengan cinta itu. Orang yang sedang percaya bahwa Allah itu ada, surga neraka itu ada, wajib sholat, tapi belum tentu ada rasa cinta kepada Allah yang sangat besar. Bagaimana itu maksudnya? Karena kalau orang cinta pada Allah, dia akan mengorbankan segala-galanya untuk Allah. Seperti yang Rasulullah SAW ketika sudah menjadi Nabi dan Rasul, jangankan harta, jangankan tenaga, nyawa dipertaruhkan untuk Islam. Nah, ini pelajaran bagi kita juga. Fahuwa, apa di sini? Cinta kepada Allah di dalam hati, manba'ut tadhiyati wal jihadi wa asasi kulli da'watin sahihatin. Rasa cinta kepada Allah di dalam hati itu adalah sumber munculnya keberanian untuk berkorban untuk agama, wal jihad, dan juga untuk berjuang di jalan Allah, wa asasu kulli da'watin sahihatin, dan pondasi utama dakwah yang benar. Wa mahabbatullah, dan rasa cinta pada Allah ini la ta'ti min mujarradil iman al-aqli bihi. Tidak akan ada dalam hati seseorang hanya karena iman secara logika saja. Tapi perlu pembiasaan, bikasratit tafkir. Wa innamal wasilah ila mahabbatillah. Adapun wasilah itu adalah perantara, jalaran. Ada kata-kata mutiara bahasa Jawa niku witen tresno, jalaran saka kulino. Lah, biar witen tresno pada Allah itu biar tumbuh kuat dalam hati kita, harus ada jalarannya, harus ada sarananya. Kulino nopo kasrotu niku artinya kulino.
Kasratu at-tafkir fi alaihi wa ni'amihi. Kasratu niku artinya memperbanyak, at-tafkir niku artinya bertafakur. Bertafakur itu merenungkan. Napa fi alaihi, merenungkan ala wa ni'am. Dan ala dan ni'am itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sama, nikmat. Nikmat Allah, tapi dalam bahasa Arab ada perbedaan. Ala itu nikmat yang terlihat, ni'am itu nikmat yang tidak terlihat. Oke? Niki nujawu umbenange niki nopo jahit apa? Ini ala ketokan ini ya. Yang tidak terlihat di situ ada gizi, ada vitamin, ada ini. Itu kita renungkan. Oke. Ini ada nikmat Allah yang terasa atau tidak terlihat. Udara bisa kita rasakan, bisa kita hirup, kita tiupkan terasa, tapi tidak terlihat. Jadi ala itu yang terlihat, ni'am yang tidak terlihat. Oke. Tangan ini terlihat, Pak. Ini berarti ala. Apa nikmat yang tidak terlihat, kekuatan yang ada dalam tangan ini? Kok bisa bergerak-gerak seperti ini? Bisa buat tulis, bisa buat angkat barang, bisa buat pijet, bisa buat masak ibu-ibu. Ada lagi. Jadi ada ala, ada ni'am. Ini kalau kita renungkan, kita renung banyak, terus merenung. Wa ta'ammul fi ma dajalu 'azamatihi, dan sering berta'ammul. Ta'ammul itu juga merenungkan dengan mendalam mada jalanihi wa 'azamatihi, betapa besar keagungan dan kebesaran Allah itu, akan timbul rasa cinta. Tsumma al-iktsar min dzikrihi. Kemudian cara agar cinta pada Allah itu juga timbul dalam hati kita, al-iktsar. Al-iktsar sama dengan kasrah, yaitu mulino akan membiasakan diri min dzikrihi, untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala bil qalbi wal lisan. Baik dengan hati maupun dengan lisan. Zikir niki Bapak Ibu menghormati, keutamaanipun ageng. Ini keutamaanipun napa ageng. Dalam hadis qudsi disebutkan, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku membersamai hambaku selama dia ingat kepadaku dan lisannya tergerak-gerak menyebut namaku. Coba jenengan didampingi kali wis jenengan dekat dengan seseorang yang punya pengaruh lah dalam kehidupan, entah pengusaha, entah pejabat atau apa, kita dekat, itu paling mesti merasa senang. Minimal kalau ada sesuatu dibantu. Ada orang dalam misalnya mau nyewa tempat atau minjem tempat untuk suatu acara, kalau prosedural uangnya legal money, ada orang dalam gampang ngerti lagi. Nah ini yang dekat dengan kita itu Allah, dengan cara zikir, dengan cara menggerak-gerakkan bibir dan lisan kita ini menyebut nama-nama Allah. Dijanjikan oleh Allah, aku membersamai. Dalam keterangan hadis ini para ulama menjelaskan apa maksud membersamai di sini, yaitu ma'iyatul rahmah, ma'iyatul i'anah wal ma'unah. Yang membersamai orang yang berzikir ini adalah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Pitulungane pun dikulu, pitulungan itu adalah pertolongan, i'anah, ma'unah. Coba ono wis dibantu salon wis dan semakin cinta daripada Allah. Wa inna ma yatimu kullu dzalika bil uzlah. Itu semua tidak bisa dilakukan Bapak Ibu kalau kita tidak menyediakan waktu menyendiri. Kalau kita sibuk terus, tidak ada waktu khusus untuk berzikir pada Allah, merenung, memikirkan, itu tidak bisa. Harus ada uzlah wal khalwah wal ibtiad an syawagil dunya, dan juga menyendiri berkhalwat. Khalwat itu bukan ikhtilat, kadang salah mengartikan. Ikhtilat itu bercampurnya laki perempuan tanpa batas di tempat tertentu, lagi perempuan tidak ada batasnya, itu namanya ikhtilat. Acara senam misalnya perempuan campur, itu ikhtilat. Kalau khalwah itu menyendiri. Khalwah itu adalah istilah kita menyendiri untuk berzikir, beribadah. Walibti'at an syawagil dunia, dan juga dengan cara menjauhi kesibukan duniawi yang sangat. Artinya sibuk angsal, matos rezeki angsal, matos arto mogo, lupa akan arto mogo. Yang penting tidak lupa kewajiban.
Yang penting ada waktu untuk menyendiri dulu, mundur sejenak untuk bertafakur, berzikir dan sebagainya. Wadau'iha, dan juga meninggalkan keramaian dunia. Bukan berarti meninggalkan sama sekali, kerja boleh, itu boleh, ada menyediakan waktu khusus lagi. Fi fataratin mutaqatti'atin mutakarriratin min zaman, yaitu pada waktu tertentu yang terulang-ulang. Misal kita khususkan misal kita bisa ambil waktu pokoknya saat dulu. Misal kita punya jadwal tidur jam 10, setengah 10 aku harus sudah untuk diriku. Ambil wudhu, duduk di atas sajadah, sholat sunnah dulu bisa, sholat hajat, sholat taubat, sholat kemauan. Sebelum tidur setengah jam aku harus berkhalwat, hanya diriku dan Allah. HP dimatikan, TV dimatikan, handphone, fokus setengah jam itu ibadah, zikir, merenung. Harus terus, tapi diulang lagi, besok diulang terus diulang. Kenapa? Rasulullah seperti itu di Gua Hira. Boten namung sedinten, mboten boten. Rasulullah itu bermalam-malam, dulu kita baca sudah. Kadang seminggu, kadang 10 hari, kadang sampai sebulan bermalam di Gua Hira, menyendiri di Gua Hira. Nah, kita tentukan waktu, Pak. Wis pokoknya mari subuh sampai setengah jam setelah jamaah subuh aku harus di masjid, tak kemana-mana. Sebelum aku bekerja, memulai aktivitas duniawi, aku harus punya waktu khusus dengan diriku dengan Allah. Kita tak masjid al-ikhlas, mulai sampai setengah jam berlalu, di situ akan ada efek yang berbeda. Akan ada efek yang berbeda dibandingkan tidak ada rutinitas menyendiri tadi. Dicobi, mau dicobi. Lagi, kalau murid-murid itu kalau biasa lihat sebelum tidur malam hari itu baca Al-Quran dan artinya, renungkan maknanya, fahami arti ayat-ayat yang kamu baca, terutama ayat yang besok akan kamu hafalkan. Di antara cara yang sudah saya coba sendiri, kalau kita ingin mudah menghafal ayat Al-Quran, jangan langsung dihafal, dibaca dengan seksama, difahami artinya, terutama pada malam hari. Malam itu waktu yang enak, tenang untuk belajar memahami sesuatu. Paginya setelah subuh langsung dihafal, yang malamnya dibaca, paginya dihafal, insya Allah lebih meresap, lebih kuat, lebih mendalam. Kemudian fa idza qama al-muslim bidzalika wa tahayya law ada hadil watifah nabatat lahu min dzalika fi qalbi mahabbatun ilahiyatun arimatun. Apabila seorang muslim melaksanakan hal ini, wa tahayya lahu ada hadil watifah, sudah menyediakan diri untuk melakukan hal ini, di wow. Napa menyediakan waktu khusus, apa yang terjadi? Nabatat lahu min dzalika fi qalbihi mahabbatun ilahiyatun arimatun. Nabatat niku nabati. Nabati niku napa Ibu? Napa? Protein hewani, protein nabati berarti apa? Tumbuh-tumbuhan ya. Dari bahasa Arab niku nabata yang butuh, nabatat tumbuh artinya apa? Nabatat lahu min dalika fi qalbihi mahabbatun ilahiyatun alimatun, akan tumbuh baginya dari proses menyendirinya tadi itu, fi qalbihi dalam hatinya mahabbatun ilahiyatun alimatun, rasa cinta kepada Allah yang sangat kuat. Apa buah atau faidah atau fungsi dari cinta kepada Allah? Rasa cinta kepada Allah yang sangat kuat ini taj'aluhu yastasghiru kulla 'azim, akan menjadikannya menganggap semua yang besar menjadi kecil. Musibah sebesar apapun enteng karena sudah cinta kepada Allah. Dunia terasa ringan baginya. Ada dalam hadis disebutkan, man 'arafat dunya hanat 'alaih. Barang siapa yang mengenal hakikat dunia ini, dia akan menjadi ringan baginya. Dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah mengumpamakan dunia ini seperti separuh sayap nyamuk abu. Dan separuh sayap nyamuk itu udah menopo. Dan dengan diparingi separuh sayapnya pesawat terbang ini buat burung. Masa burung? Buat apa diloak? Jadi kalau kita mengenali dunia,
enteng Pak. Menjalani hidup ini enteng. Dilem tiang ini biasa. Dinyet ini biasa. Angsal nggih enggak terlalu bahagia, kehilangan nggih mboten terlalu sedih. Karena tadi wis separuh berapa? Separuh sayap ya nyamuk. Wa yahtaqiru kulla mughriyatin minal mughriyat, dan dia akan menganggap sesuatu yang melenakan, yang menipu dia itu duniawi ini haqir. Haqir itu hina, hal-hal yang hina. Jadi dia tidak mudah tergoda oleh urusan duniawi, tidak mudah tergoda dalam urusan hal-hal yang tidak agamis. Kata dia, oke, akan mudah menganggap itu hina. Nah kalau hina ini tidak akan diincili, tidak akan dilakukan. Wa yastahinu bi kulli ida'in wa adzabin, akan mudah baginya, ringan baginya kalau terjadi sesuatu yang menyakitkan dirinya dan sesuatu yang menyiksa dirinya. Rasulullah niku kenging napa ketika dakwah kok enteng, dilokno, disakiti, diidoni, dilokno napa mawon Rasulullah niku. Dikatakan majnun, orang gila, sahir, penyihir, mashur, orang yang terkena sihir, terus napa syair, penyair, terus kemudian dikatakan apa malih? Kadzab, pendusta. Apakah Rasulullah berhenti dari dakwahnya? Enteng. Tidak dipedulikan. Rasulullah diludahi, Rasulullah dilempar kotoran, Rasulullah dilempar batu. Terasa enteng. Pak, yastahinu bi kulli ida'in wa adabin. Wa yasta'li fawqa kulli idlalin wa istihza, dan tetap merasa dihina, di apapun itu merasa tetap berada dalam tempat yang tinggi karena keimanan itu. Dan efek tidak merasa terhina, tidak merasa ternodai dengan ejekan dan olokan orang-orang yang tidak menyukai. Oke. Fatilka hiyal uddah al-kubra allati yanbaghi an yatasallaha biha du'a ila Allah. Inilah persiapan terbesar, bekal yang paling besar yang harus ada pada diri orang yang berdakwah di dalam agama Islam. Dakwah niku nggih mboten kudu sing ceramah ngeten iki, yang kudu khutbah mboten, menjadi pengurus masjid, menjadi RT RW, menegakkan kehidupan yang agamis, kehidupan yang ini ngiling tonggo-tonggo ngiling wong liya. Itu juga dakwah. Nah kalau kita misal berdakwah diomong itu titik-titik dalil. Namanya kalau sok alim langsung ciut nyalinya, besok udah tutup Pak. Dan buka pintu dakwah lagi. Apa yang membuat kita bisa tegar, tahan, batin? Cinta pada Allah. Rasa cinta pada Allah dalam hati itu akan membuat semua enteng. Aku ini karena Allah, kok gak ngarep apa-apa. Aku loh gini istrinya jangan diomongi wong wae sembarang. Kita punya tujuan dulu baik. Tujuanku adalah lillahi ta'ala. Mau orang mau komen apa saja itu urusan dia, bukan urusan. Nah, nanti itu bisa hebat seperti itu mentalitasnya dengan proses tadi. Niru Rasulullah yang bermalam-malam itu merenung, bertafakur. Kita juga bisa seperti itu. Dan ini kita punya mental yang tangguh. Anak-anak muda sekarang itu remaja mentalnya jauh Pak. Kalau nggak dididik dengan baik, dengan benar, dengan tangguh, mentalnya mental kerupuk, kena banyak titik belum jauh. Di banyak kesempatan, di banyak tempat, ya, di tempat yang saya ngajar juga anak itu sekarang diomongin titik mekonconi, besoknya nggak mau sekolah. Ada sesuatu yang kurang berkenan sedikit Pak, itu mengunci diri Pak di rumahnya, nggak mau sekolah, kunci diri. Nah ini mental apa? Harus harus ada pendidikan rohani, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan menyediakan waktu menyendiri tadi. Oke? Ya. Wa tilka hiyal uddah allati jahazallahu biha habibahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah persiapan, inilah bekal yang jahazallahu biha, yang telah Allah sediakan, yang telah Allah siapkan habibahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kekasihnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuma bi aqba'id da'watil islamiyah, untuk melaksanakan dakwah Islam. Kenapa kenyataannya kok Rasulullah itu
mentalnya kokoh, pendiriannya kuat, tidak mudah putus asa dalam berdakwah, karena rasa cintanya kepada Allah sudah sangat kuat, dibina, dilatih, dibiasakan, ditumbuhkan dari bermalam-malam di Gua Hiro. Oke? Ini tadi tentang poin kedua, hikmah kedua dari apa niku menyendiri Rasulullah SAW di Gua Hiro. Kenapa hal ini bisa? Karena ad-dawafi al-wijdaniyah fil qalbi min khaufin wa mahabbatin wa ja'in taf'al ma la yafulfal aqli al-mujarrad. Karena sesuatu yang berkaitan dengan naluri, berkaitan dengan hati, perasaan, itu reaksinya akan lebih kuat dibandingkan hanya berdasarkan akal pikiran. Orang lepon kadang senang cinta kepada seseorang, diomongin apa mau disebutkan kesana. Tapi kalau tidak cinta, dibilang apa saja hanya logika. Sampai ada ini itu, ada itu. Yo ayu, anak yo terhormat, gini. Salah, coba mikir. Hanya logika. Itu tidak sekuat kalau orang melihat langsung ada perasaan ser, duk. Okay. Meskipun belum tahu dia itu namanya siapa, latar belakang seperti apa, pengorbanan ini akan kuat. Dia akan, jangan ini, lautan tak seberangi, gunung tak aku daki demi mendapatkan dirimu. Karena itu tadi Pak, naluri hati, perasaan, cinta. Berbeda dengan hanya kon lemah, tak kenal lemah, arek gini, akan logika. Meskipun akhirnya nanti jadi, ini yang baru dilatih. Ya orang ini wapi, tiba ini dilatih untuk mencintainya. Itu pengorbanannya, apanya akan berbeda dengan yang sudah langsung celep betul. Niku, maka cinta pada Allah itu, ya rasa cinta beda dengan orang Islam, putus sholat, putus zakat begini, enggak bunuh terokok, ini akal toh. Dipikir dengan logika. Itu akan berbeda dengan orang yang apa-apa sudah merasuk dalam hati cinta dengan Allah. Sholat itu kurang-kurang, ngaji itu kurang-kurang. Dibanding hanya diiming-iming pahala, kamu baca Quran, pahala Musa 1 huruf 10. Itu hadis sudah dipahami jauh-jauh hari. Yo nggak akan tahan lama ngaji ini, nggak betah. Dapat 1 halaman wabot, belum ada cinta. Lagi, jelas gini? Nah, maka cara untuk menumbuhkan cinta pada Allah itu akhirnya sekarang itu banyak orang membuat hal-hal proses-proses yang kadang dikenal dengan istilah di sini disebut tasawuf atau disebut as-suluk. Ada disebut di sini at-tasawuf, ada al-ihsan, ada as-suluk, ilmu suluk, riyadhah. Pernah dengar kata-kata riyadhah ini? Darus riyadhah, wiritan di tokno jumlah sekian dan sekian. Tujuannya itu ya biar kulino, bukan berarti dilarang. Boleh saja kita menentukan jumlah tertentu, karena biasanya kayak gitu tuh hasil dari tajribah. Tajribah itu mujarab itu yang sudah dilakukan oleh orang, terus tiba-tiba lewis ini mandi rasanya. Contoh misal tiba-tiba kalau minum obat sehari sekali itu nggak mandi, kalau 3 kali baru mandi. Kayak ngombe, kenapa kok ada takaran-takaran tertentu? Kalau buat kopi sesuai pengalaman mulai bulan sampai ini kurang mantepnya sampai ini. Sama dengan hati, Bang. Aku baru mantep oleh ngerasa no istighfar iku lek burung ping 300 burung mantep atine burung ayam. Itu sah-sah saja. Pengalaman seseorang nggak boleh untuk diwajibkan. Ada orang misal minta pendapat ke seorang kiai. Kiai, ya Allah, ini lho hati saya gelisah, ya Allah. Wis maca ini coba ping 100. Kenapa harus 100? Pengalaman. Oh, pas minta coba ping 30, 20. Ora efek pas ping 100 terus tak kulina no bendino ping 100. Wih, kok rasane ati ya Allah.
Itu hal-hal pengalaman, tidak boleh mewajibkan. Jadi artinya boleh-boleh saja. Kalau tanya dalil, ya dalil umum, perintah zikir secara banyak. 100 kata nomor sedih, katakan 100.000 kata nomor sedih, kata. Nah ini dalilnya adalah dalil perintah zikir sebanyak-banyaknya. Wa dzakara katsiran dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 atau 10. Wa dzakara katsiran. Dan mengingat Allah. Sebentar, baca dari awal aja biar enggak salah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu fadlah wadhkurullaha katsiran. Bukan wa dzakara katsiran. Wadhkurullaha katsiran. Dan ingatlah Allah, sebut Allah dengan banyak itu pinten. Batasannya pinten. Lebih baik mana istiqomah dengan tidak istiqomah? Istiqomah dengan jumlah tertentu atau dengan kadang itu, kadang 10, kadang ini kan kurang enak, kurang indah. Itu diantara istidlal. Istidlal itu cara memahami dalil. Ada yang memahami dalil ngeten, ada yang memahami dalil ngeten. Dalilnya sama, cara memahaminya berbeda, akhirnya menimbulkan amalia yang berbeda. Sah-sah saja. Hal yang lumrah. Di zaman Rasulullah juga sudah pernah saya ceritakan ini. Yang di zaman Rasulullah sahabat berbeda pendapat, tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah. Kasih pilih Pak. Nama diceritakan mana ini? Oke, diceritakan mana teman-teman? Betul nggih? Nggih ta? Singkat mawon. Rasulullah memerintahkan para sahabat, ala la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh sholat asar kecuali sudah sampai di kampung Bani Quraidah. Disuruh cepat-cepat berangkat. Nah, kok ada yang berangkatnya itu agak lambat, sehingga belum nyampe kampung Bani Quraidah sudah masuk waktu asar. Pamit dia ke asar. Sholat di situ. Kok sholat lagi nih? Enggak, kurang tadi Rasulullah memerintahkan kita apa? Sholat asar di tempat Bani Quraidah. Amin ya Allah. Nek sampai kono wis maghrib, waktu asarnya udah habis. Ya sembarang Rasulullah ngomong ngono, ya gak peduli wis maghrib, wis isya, wis subuh, aku sholat asare nang kono. Ya sampai seserah tak nang kene. Rasulullah tuh iku paribahasane iku ndang-ndang. Lek iso asar udah di Bani Quraidah. Ya wis, aku Pak yakini yang penting di Bani Quraidah. Mbuh waktu asar habis atau belum habis, yang penting di Bani Quraidah. Terjadi dua kelompok, dua kubu. Ini sholat di perjalanan, ini enggak sholat di perjalanan. Terus boten temenan, saya itu sampai sana sudah malam, sampai kampung Bani Quraidah itu sudah malam. Yang ini akhirnya sholat asar sudah malam, waktu sudah habis. Di kampung ada kanca-kanca ini, aku percaya aku. Tak apa Rasulullah sih, kalau apa yang benar? Ayo coba. Dua kubu ini datang ke Rasulullah. Rasul mau minta pendapat, mana di antara kami yang benar? Ada apa ini? Jenengan tadi kan waktu di Madinah memerintahkan kami sholat di tempat Bani Quraidah. Ya betul, terus masalahnya apa? Ini Pak, ini Rasul. Mereka sholat di perjalanan, belum sampai Bani Quraidah. Betul. Kami di sini sholatnya. Saya gimana? Kamu kenapa sholat perjalanan? Kami memahami ucapan Rasul untuk motivasi biar kita segera berangkat. Poinnya adalah segera berangkat, bukan sholatnya. Bagi kami memahaminya kalau bisa sholat asar tempat Bani Quraidah. Tapi kami tadi prediksi kalau kami teruskan perjalanan sampai sana malam. Oh ya wis, kamu? Ya kami sholat barusan udah malam. Kenapa? Yang jenengan yang nyuruh. Sholat nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya saya letter lock, saya ambil itu secara tekstual. Apa kata Rasulullah? Ya, kamu ya gak apa-apa, kamu ya benar. Jadi dalilnya sama, dilarang sholat asar kecuali Bani Quraidah. Cara memahami dalil yang berbeda menimbulkan amalan yang berbeda. Selama itu ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, sudah, bismillah. Tidak usah tukaran, tidak usah loloan, tidak usah saling merasa paling benar. Karena para sahabat saja seperti itu, Rasulullah saja tidak marah. Ya aku sih bener, kamu gak paham, iku maksudku cepat-cepat berangkat. Sholat ya ambil waktu tepat di mana, masuk asar ya sholat. Betul ngoten Rasulullah, betul ngoten. Bukan juga kayak gini, ya ini sing bener menurut omonganku. Sholatnya di Bani Quraidah, meskipun sudah malam, dia nurut sama aku. Kamu nggak sah, salah kamu.
Gak nuruti kata-kataku. Rasulullah mboten ngoten. Ditakoni apa alasanmu? Apa alasanmu? Kamu yo pinter, kamu yo gak salah. Yes, main. Lanjut. Ngoten. Oke. Nah, ini tadi apa namanya istilah. Bicara tentang istilah ini ada perbedaan pendapat. Hanya istilah, intinya entah itu namanya ilmu tasawuf, ilmu ihsan, ilmu suluk, ilmu riyadhah, intinya prosesnya seperti itu. Istilahnya nopo mau bahasa dengan wiritan, itikaf. Kalau itikaf memang harus dengan niat dan harus di masjid. Kalau ini nggak apa-apa di rumah kita. Biar rumah kita tuh kebagian ini Pak, biar kebagian sholat, kebagian terus panggilan sholat, ngaji, dzikir di rumah Pak. Masjid ya, rumah juga iya, biar saya juga bercahaya, cahaya keimanan. Ada teman saya itu namanya Ustaz Syekhul Bashir. 10 bersaudara hafal Quran semua. 10 bersaudara hafal Quran semua Pak. Ayahnya seorang anggota DPR RI dari fraksi PKS, aktivis, ibu. Tapi anak-anaknya semua 10-10-nya hafal Quran 30 juz. Pintar-pintar. Pas kalau tak ngerti, ya no masih tahu sama dengan sejarah kok bisa. Kami itu mesti ketika bangun subuh mesti lihat bapak itu sudah ngaji. Jadi ada role model. Apakah bapak saya menghafal Quran? Betul. Tapi bapak saya itu cinta dengan Al-Quran. Sebelum kerja sebelum apa mesti Quran dulu ngaji. Sehari itu minimum 1 juz. Dengan begitu kami melihat setiap hari seperti itu, ibu juga seperti itu. Akhirnya kami ini ikut ketularan cinta dengan Al-Quran. Dan kami alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Cinta dengan cinta itu akhirnya jenenge cinta loh. Yang lain seneng nopo mesti kulino. Yang seneng nopo mesti apal. Enten yang senengane lagu dangdutnya apal standar model. Sinten mawon wis apal liriknya, gak perlu dia suara karaokean langsung muni. Kalau saudara, arti yang cintane nopo mesti seneng lakoni. Cintane bal-balan, delok bal-balan jam 2 bengi dilakoni itu mboten Pak. Dan ini maka entah apa itu sebutannya, yang penting prosesnya adalah seperti itu. Entah jadikan nyebute wiridan, entah niku hadroh, entah niku nopo, yang penting hikmah dari Rasulullah berdiam diri di Gua Hira ini adalah kita dilatih oleh Allah agar menumbuhkan rasa cinta dalam hati, dan itu tidak bisa muncul dengan sendirinya, akan tetapi harus dilatih dengan proses yang berulang-ulang, seperti yang Rasulullah berulang-ulang pergi ke Gua Hira untuk bertahanus. Oke, jelas nggih? Wal ikhtilaful ladzi kana yumarisu ashabu bil bi'sati kana wahidan min hadil wasail li tahqiqi hadil dawafiq nafsiha. Dan menyendirinya Rasulullah SAW yang dipraktekkan Rasulullah di Gua Hira sebelum diangkat dari Nabi dan Rasul itu adalah satu contoh di antara banyak macam cara untuk meraih keutamaan tadi. Oke. Baida anna ulayan bagi an yufham maknal khulwah kama syaddal ba'du fahimuha hasba syududihim. Tidak boleh dipahami khulwah menyendiri ini seperti halnya dipahami oleh sebagian orang dengan pemahaman yang salah. Ada orang yang menganggap, ada yang memahami khulwah itu akhirnya meninggalkan urusan duniawi. Wa al-insiraf al-kulli anin-nas, yaitu seperti orang yang menyendiri, tidak berinteraksi dengan manusia. Wa ittikhadil uhuf wal jibal, pergi ke gua atau ke gunung atau ke tempat-tempat yang dianggap keramat, mautinan, yaitu sebagai tempat berkholwat. Wa itibaru dalika fadilah bihaddi dzatiha, dan menganggap itu merupakan keutamaan yang khusus. Misal mulai aku gak dunia meneh wis tak gowo nang pacet ono kuota air terjun tau apa sekopo orang kono ndak boleh salah. Topo gak makan gak minum atau gak sholat lagi, gak wudu, gak keluarga, gak kerja, sekolah topo. Bukan seperti itu yang maksud. Rasulullah itu juga pulang ke rumah terus balik lagi. Sabang Siti Khadijah terus memperbarui bekalnya lagi, balik balik. Ngoten sing aku tinggalkan Khadijah, aku tinggalkan
menyediakan waktu khusus meskipun yang 1 jam per hari, tapi terus diulang-ulang. Itu akan menghasilkan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Fadzalika mukhalifun li hadihi sallallahu alaihi wasallam wa lima kana alaihi amatu ashabi. Kalau sampai ada orang yang beranggapan seperti itu, ini adalah menyelisihi petunjuknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Innamal muradu, sesungguhnya yang dimaksud dengan proses ini adalah istihbabu ittikhadil khulwah dawaan istihal kama dzakarna, yaitu ada rasa suka untuk menjadikan waktu tertentu sebagai proses mengobati keadaan jiwa. Dengan kita merenungkan, kita sadari Allah dunia iki kok subuh yo, tahu kok iso tak jatuh koyo mungkin Allah kok ujub yo, kok seneng lagi dipuji wong, terus dinyek ngomong rasa ati, nah itu perlu diobati. Cara mengobatinya ini tadi menyendiri seperti itu. Bukan berarti menyendiri meninggalkan segalanya, tidak menyediakan waktu khusus dan diulang-ulang. Wadawa'u layan bagi abi ukhad illa biqadar. Dan mengobati sesuatu itu yang harus ada takarannya. Dalam kenapa dokter memberi dosis itu disesuaikan. Ternyata sama dengan kita ingin mengobati jiwa kita, dia dilihat. Kalau misal setengah jam sudah cukup, ya pun tidak usah sampai berjam-jam saya meninggalkan tugas, meninggalkan keluarga, apalagi saya meninggalkan rumah, menyendiri di mana. Tidak perlu, lihat jaga keadaan diri kita. Alhamdulillah setengah jam per hari cukup, udah sangat cukup bagiku menyendiri, tidak repot, tidak sibuk HP, tidak sibuk TV, tidak peduli itu, fokus ke aku dan Al-Quran aku dan Gusti Allah tadi. Sesuai takaran masing-masing. Kalau tidak seperti itu, akan terjadi sesuatu yang sebaliknya. In qalaba ila da'in, yang harusnya mengobati, ternyata malah berpenyakit, malah stres, malah nopo, melampaui batas hatinya. Wa idza ra'aita fi tarajumi sholihin mimman istamara 'alal khulwah wal ibtiad 'anil nas famaradu dzalika ila halatin qalbihi wa laysa amaluhu hujjatan 'alan nas. Ini penting ini. Dan apabila kita menemui di buku-buku sejarah, cerita-cerita sejarah orang-orang soleh terdahulu ada yang ngambil model seperti itu, menyendiri, bertapa, dan sebagainya, maka hal ini adalah kembali ke dirinya beliau sendiri pribadi, tidak menjadi hujah bagi kita, tidak menjadi dalil bagi kita, boleh menirunya. Karena Rasulullah SAW yaitu sebelum bid'ah dan itu pulang bekerja tetap mengopeni yang lainnya. Ini tadi sudah selesai dari ikhtilau fi marihirah. Niko boleh jampilan 8:1 ini. Ini tidak harus 1 jam full karena ini kalau masuk judul baru nanggung ini, saya nanggung karena memang kalau kita bahas sedikit, kok pun telah waktu ini lebih baik menurut saya judul baru ya dibahas di pertemuan selanjutnya. Dan saya dikuau ingkang saged mriki pelajari mugi enten manfaatipun lan mugi mriki saged ngamalaken. Karena ini adalah hikmah atau fikih dari sirahnya Nabi. Sirah itu perjalanan hidup. An-Nabawiyah Nabi, berarti sirah Nabawiyah perjalanan hidupnya Nabi. Kita sudah memahami, kita lakukan semampu kita. Mugi kita menjadi hamba Allah yang jiwanya itu bersih, jiwanya kuat, mentalnya kuat, terutama dalam berdakwah. Kita semua ini dai, kita semua ini ada tugas dakwah, bukan hanya para khotib, para penceramah, kita semua punya kewajiban berdakwah tempat kita masing-masing, keluarga kita itu perlu kita dakwahi. Dengan apa berdakwah itu? Dalam surat An-Nahl insyaallah ayat 110 insyaallah Allah berfirman, cara dakwah itu pertama bil hikmati, kedua wal mau'izatil hasanati, ketiga wajadilhum billati ahsan. Yaitu serulah orang lain agar kembali ke jalan Allah, jalan yang baik pada ajaran agama Islam. Pertama bil hikmah, hikmah itu dengan keteladanan, suri tauladan. Seorang orang tua nuluri, ayo nak sing rajin ngaji,
tapi tidak sering menampakkan dia ngaji di depan orang tuanya, dengan orang tua yang selalu ngaji tanpa nyuruh anaknya ngaji, kira-kira lebih kuat mana pengaruhnya Pak? Yang kedua, karena dia anaknya setiap hari dia lihat orang tuanya jamaah kalau sholat, terus lihat orang tuanya ngaji, orang tuanya sedekah, orang tuanya nyumbang, orang tuanya apa, itu sudah dakwah paling kuat. Ketika diajak, dia akan dengan sepenuh hati menerima ajakan itu karena melihat role modelnya, melihat contohnya. Kalau yang diucapkan orang tua bertentangan dengan yang dia lihat, dia mungkin nurut tapi dalam hati protes. Aku mau nang masjid, aku nang masjid. Jadi monggo bismillah mugi kita saged nglampahi apa ingkang saged menapa ingkang sampun dipelajari kula. Ada Allah musab kira-kira wabillahi taufiq. Assalamualaikum.